Bismillahirrahmanirrahim. Bab sedina bab pasal sholat kita batal. Sholat kita batal sebab dikarenakan 14 perkara. Di antaranya ubi muftiri amdan. Begitu juga sholat kita itu batal melakukan perkara yang membatalkan dengan sengaja. Mama kita puasa, makan. Maka di saat kita sholat, makan batal sholat kita. Posisi kita puasa, kita merokok batal, berarti bisa kita sholat nggak boleh merokok batal. Bisa kita minum bulan puasa batal, begitu juga batal di saat kita sholat. Wal aklul kathirun asyan, tapi ini yang batal kalau memang sebenarnya kita lupa. Makanya di sini dikatakan wabil muftiri amdan, melakukan perkara-perkara yang membatalkan secara sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, katakanlah kita di posisi sholat kita memang lupa, betul-betul lupa kalau kita dalam sholat, minum sedikit kita, atau makan satu curilan, seumpaan jam betul, jadi tidak batal. Kalau memang betul kita lupa. Wal aklul kathirun asyan, dan begitu juga tapi makannya atau minumnya sedikit. Wal aklul kathirun asyan, dan begitu juga batal sholat kita, makan kita banyak. Lupa ataupun sengaja, bisa makannya banyak, tetap sholat kita batal. Tapi kalau seumpama makannya kita satu cumilan, satu suapan, kita memang betul-betul lupa, atau kita minum satu genggakan. Nah, betul-betul kita lupa kalau kita dalam sholat, maka sholat kita tidak batal. Sebaliknya, kalau kita makan lupa tapi banyak, katakanlah sampai 3 piring, 1 piring umpama, atau setengah piring, ukuran banyak itu namanya. Lupa ataupun sengaja, tentunya berkembang batal. Wal aklul kathir nasyan. Begitu juga sholat kita batal makan yang banyak atau minum yang banyak, walaupun kita posisinya kita lagi lupa tetap batal. Di mana letaknya banyaknya itu? Wa talatu harakatin mutawaliyatin. Begitu juga sholat kita batal bergerak 3 kali yang berturut-turut. Gerakan kita berturut-turut. Jadi andai kata kita bergerak tidak berturut-turut, contoh kita bergaru datar. Satu, kan tidak berturut-turut nih. 2, diam lagi. 3, jangankan cuma 3, 100 kali garuan dengan catatan tidak berturut-turut, tidak batal sholat kita. Yang dinamakan berturut-turut begini. Tuh, 2 ini berturut-turut namanya. Ini kan sudah bergerak. Nah, jadi yang membatalkan sholat apabila gerakan kita berturut-turut. Jadi kalau masih ada jedanya, walaupun kita lebih daripada 3 kali kita bergoyang, bergerak atau bergaru, maka sholat kita tidak batal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia lupa, garunya lupa, posisi berturut-turut ya. Jangan sengaja, walaupun dia lupa, tapi bergaruknya atau gerakannya berturut-turut. Umpama bergaru lagi, kalau kita bergaru. Jangankan 10 kali, 3 kali yang berturut-turut, tetap batal sholat kita. Wa talatu harakatin mutawaliyatin wa sahwan. Begitu juga sholat kita, salah satu sholat kita yang batal bergerak 3 kali berturut-turut, walau sahwan, walaupun lupa. Jangan sengaja, lupa pun apabila ada unsur berturut-turut tetap batal sholat kita. Kalau seumpama gerakan kita tidak berturut-turut, walaupun lebih daripada 3 kali, 5 kali, 10 kali kita yang bergerak, tapi tidak berturut-turut, maka sholat kita tidak batal. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wal wasatul fahisyatu, dan begitu juga sholat kita batal meloncat yang sangat kuat. Posisi sholat kita meloncat, katakanlah ada shop ataupun barisan depan kita itu kosong, tiba-tiba kita meloncat sangat kuat. Berarti kalau meloncat atau melangkah yang tidak kuat kan berarti kita tidak batal. Karena di sini mengatakan wal wasatul fahisyatu, dan meloncat yang sangat kuat. Kalau kita jalan ternyata ada shop di depan kita pas kosong, kita berjalan biasa 1 jam, 2, sampailah ke shop yang kita tuju, nggak batal itu. Tapi kalau meloncat, kita bahas. Kalau loncatannya kuat, batal sholat kita. Tapi kalau loncatannya pelan-pelan loncat, ya berarti tidak batal. Wadarbatul mufritatu, dan juga ninju atau mukul yang sangat kuat, mukul kawannya kuat. Mentang-mentang sampai sholat, kalau mau lewat tinju langsung, batal sholat kita. Tapi kalau cuma pelan-pelan, umpama saya sholat, tiba-tiba ada orang mau lewat, saya hadangin pelan-pelan, tidak batal. Tapi kalau tiba-tiba saya mau lewat, saya tinju langsung, tidak batal, karena tinjuannya kuat. Wajadatul fi'lin amdan, dan begitu juga sholat kita batal menambah satu rukun yang sebangsa kelakuan bentuk sengajaan dan dengan bentuk sengaja. Contoh orang sujud kan 2 kali, jadi itu rukun namanya, rukun. Jadi seumpama kita tambah jadi 3 atau mengurangi rukun kita bentuk sengaja, maka sholat kita batal. Jadi salah satu sholat kita itu batal menambah 1 rukun sebangsa pekerjaan, contohnya seperti sujud. Itu kan gerakan, itu namanya pekerjaan, itu kelakuan. Ya sekarang sujud itu kan 2 kali, tiba-tiba ditambah 3 kali, bentuk sengaja. Kalau nggak sengaja, ada orang sholat tuh, dia sujudnya 3 kali, 4 kali, memang dia tidak sengaja, dia menyangka 2 kali. Dia tidak batal. Karena gimana kita tidak batalnya? Karena bentuk ketidaksengajaan. Begitu juga mengurangi rukun dalam bentuk ketidaksengajaan. Seperti kita sujud kan 2 kali, lalu kita tuh sujudnya 1 kali, posisi kita memang tidak sengaja, kita menyangka bahwa sujud kita sudah 2 kali, ternyata sebenarnya satu sujudan. Karena tidak sengaja, maka tidak batal. Lain dengan bab tadi itu, bab bergerak, bab makan. Bab makan, bisa kita bab makan tadi, walaupun lupa, tapi kalau makannya banyak, tetap batal. Tapi kalau makannya sedikit, bisa posisi kita sholat, lupa, tiba-tiba kita makan 1 cuilan, 1 suapan, atau seperti kita nengguk minuman yang sangat sedikit, posisi kita lagi sholat, kita memang betul-betul lupa sedikit ya, tidak batal. Tapi kalau bab ini, bab nambah 1 rukun atau mengurangi 1 rukun apabila bentuk sengaja, maka batal. Allah. Wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'laini, dan juga sholat itu batal mendahului imam dengan 2 rukun. Nanti makmumnya mendahului imam dengan 2 rukun, itu batal. Imam belum ruku, tiba-tiba makmumnya ruku, i'tidal, sedangkan imamnya masih berdiri. Tiba-tiba makmumnya ruku, saya itu i'tidal, berarti kan mendahului imam dengan 2 rukun, batal. Kalau 1 rukun, Ustaz, berarti tidak batal. Cuman perbedaannya, kalau 2 rukun mendahului imam maka batal. Kalau 1 rukun itu hukumnya makruh. Bersamaan, sujudnya bersamaan ya.
sujudnya bersamaan, iktidalnya bersamaan, pas posisinya bersama dengan imam, makruh itu. Mendahului daripada satu rukun ke imam, makmum yang mendahului imam satu rukun itu makruh. Tapi apabila mendahului dua rukun, maka sholatnya makmum batal. Wa takhallufu bihima biwai udrin. Begitu juga kececeran daripada imam dua rukun itu batal. Mendahului imam dua rukun itu batal. Terus kececeran dua rukun juga batal. Sholatnya siapa? Sholatnya makmum. Wa niyatu qat'is sholati, begitu juga batal niat mutusan sholat. Nah, nanti saya ini kalau hujan, walaupun dapat satu rakaat umpama, atau nanti saya dapat satu rakaat saja udah, umpama maghrib dapat dua rakaat atau satu rakaat saja udah, nanti mau disambung lagi, umpama mau diulang lagi, udah batal. Itu namanya niat memutuskan sholat. Kan sholat maghrib, umpama maghrib ya 3 rakaat, tiba-tiba sampai bisa selesai takbir, tamatinya niat sampai niat mau memutuskan sholat. Oh, saya dapat satu rakaat atau 2 rakaat, saya mau menyudahi sholat, mau memutuskan sholat, mau sholat lagi aja, itu udah batal sholat sampai. Walaupun sampai belum dapat satu rakaat. Nah, contoh maghrib ya, sholli fardal maghribi selasa rakaatin, Allahu Akbar kan. Terus jadi sampai niat, nanti sholat saya ini mau saya putuskan, mau saya lanjutkan lagi aja, mau sholat lagi aja. Jangankan sampai belum ruku, belum apa-apaan kan bahasanya, cuma selesai takbir dapat dapat seumpama sampai satu rakaat, 2 rakaat tetap batal. Nomor 2, terus selanjutnya salah satu sholat kita itu batal, wa ta'liqu qatiha bi syai'in. Wa ta'liqu qatiha, menggantungkan memutuskan sholat dengan sesuatu. Nanti kalau hujan, sholat saya mau saya putuskan. Nanti kalau seumpama ada tamu, saya putuskan sholat saya. Itu udah batal sholat kita. Berarti sholat digantungkan dengan sesuatu. Sedangkan bisa kita sholat tentunya jangan menggantungkan kepada sesuatu, nah kan continue kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tergantung. Umpama seorang istri kita jemur-jemurannya banyak, kelihatannya mendung, sholat dari zuhur, setelah dia masuk selesai usolli dan niat dalam hatinya, nanti saya kalau hujan saya mau berhenti di sholat, itu sudah putus urusan. Artinya sudah batal. Lanjut ataupun tidak, hujan ataupun tidak, tetap batal. Kan tadi kan digantungkan, nanti kalau hujan saya akan memutuskan sholat, mau berhenti di sholat. Dilanjut ataupun tidak, tetap batal sholatnya. Atau ya kata-kata menggantungkan sholat itu kan banyak. Contoh nanti kalau ada tamu, kan contohnya nanti saya kalau dikasih rokok, kalau ada tamu saya akan berhenti. Nanti kalau tamunya assalamualaikum, saya mau berhenti, tergantung lah. Intinya menggantungkan untuk memutuskan sholat dengan sesuatu apapun bentuknya. Nanti kalau anak saya terbangun, saya mau berhenti sholat, contohnya ya, itu udah batal sholat kita. Wa taraddudu fi qat'iha, dan juga yang terakhir, sholat itu bisa batal mondar mandir untuk apa lanjut apa tidak. Ini posisi sholat kita ya. Dalam sholat ini, apa sholat saya? Di dalam hati sampai udah ragu, apa sholat saya ini mau dilanjut atau tidak, lanjut atau tidak, maka itu juga sholat sampai batal. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa muslimin wa madana bimadadihi wa walihi wa sallallahu alaihi amin. Kalimat alim. Faslun fi mahiyatil ilmi, dalam menjelaskan hakikatnya ilmu.
wal fikhi dan ilmu fikih, wa fadlihi dan bagaimana keutamanya belajar ilmunya agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu hukumnya faridah, wajib. Bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi tiap-tiap orang muslim. Wa muslimatin, dan bagi perempuan muslimah. Ini muslimatin ini bukan hadis. Ini menurut orang ahli hadis mudraj, lafaznya mudraj, bukan hadis tapi dimasukkan. Yang hadisnya cuma gini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini hadisnya. Jadi kalimat muslimatin ini namanya mudraj. Artinya memasukkan kalimat. Jadi belajar ilmu apa? Ilmu agama yang wajib. Kok tahu bahwa ini ilmu agama? Di mana letaknya? Kan Rasulullah kan tidak bersabda ilmu agama. Di sini letaknya. Dapat al-ilmu itu ada alif lam yang makrifat, yang artinya khusus ilmu agama. Kan di sini secara makna umum belajar ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Sedangkan ilmu banyak. Ada ilmu tafsir, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, ada ilmu kan banyak. Nah, kok bisa tahu bahwa ini ilmu agama ini? Dapat al-ilmu ini menurut santri, orang-orang yang ngaji, dapat ilmu itu makrifat dapatnya. Ada alif lamnya yang menunjukkan ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat. Jadi wajib, tidak ada waktunya ini. Mulai dari balik sampai meninggal itu wajib dari ilmu. Laki-laki ataupun perempuan wajib mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpama tidak mencari ilmu agama ya, maka dosa terus itu. Walaupun usia yang sudah lanjut tetap dosa. Jadi ada salah satu dosa yang manusia itu tidak merasa. Ya apa? Yaitu mencari ilmu agama. Tidak ada batasnya. Cuman mencari ilmu itu bukan harus setiap hari. Kalau anak-anak mondok, kalau bapak-bapak ibu-ibu kan ada 1 bulan 1 kali. Yang penting cari ilmu terus. Ada 1 minggu 1 kali, ada setengah tahun 1 kali, ada yang 1 tahun, dan macam-macam bentuknya. Yang jelas orang mencari ilmunya Allah, ilmu agama, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi perseorangan. Fardu ain itu bagi perseorangan wajib mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Makanya kita niat dari ilmu terus sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila niat kita mencari ilmu sampai kita mati, maka matinya kita mati dalam keadaan mati syahid. Salah satu mati syahid orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Islam ketahuilah bi annahu la yuftarudu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah sungguhnya hal itu la yuftarudu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang muslim, laki-laki wa muslimatin dan Islam perempuan. Thalabu kulli ilmin, yaitu mencari semua ilmu. Tidak. Kan ilmu ini banyak, walaupun ilmu agama. Kalau sampai bukan seorang pedagang, tidak wajib sampai belajar ilmu dagang. Nah, gitu, paham ya? Kalau sampai bukan seorang seperti sampean, nggak ngaji, sampean tidak mau haji, nggak wajib, karena sampean belum mau berangkat haji. Tapi di saat sampean mau umroh, maka wajib sampean belajar ilmu umroh. Kalau sampean mau nikah, berarti wajib sampean belajar ilmu nikah yang berhubungan dengan nikah. Tapi kalau bab sholat kan mulai balik wajib sholat, tetap itu berhubungan itu
Tapi selain ini tidak. Umpama sampean bukan seorang pedagang, katakanlah seperti Haji Munir, bukan seorang pedagang, maka wajib belajar di antara wajib ilmu dagang. Ini riba, ini halal. Contohnya ya. Nah, ya bagi orang yang tidak berdagang bukan kena hukum wajib. Tapi kalau mendengarkan, ya namanya ilmu, tetap dapat pahala. Ini. Wa inna ma yuftardu 'ala talabul ilmil hal kama yaqulu Abdul ilmul hal. Jadi tidak semuanya dalam kitab kita wajib mempelajari, tidak. Ya, tergantung dari kebutuhan kita. Ya kalau bab haid itu bagi seorang laki-laki mana wajib belajar ilmu haid. Bukan laki-laki tidak ada haid. Ya, tentunya ibu-ibu yang wajib. Ilmu nifas, bab istihadah, tidak ada kata-kata laki-laki itu haid ataupun istihadah. Yang wajib itu ibu-ibu belajar ilmu itu. Cuman andai kata kita tahu hukumnya haid, kita sampaikan kepada istri kita tidak ngaji, berarti sampai dalam menjatuhkan, menggugurkan kewajiban sampai dan sampai dapat pahala. Aslinya yang wajib belajar ilmu haid itu bukan laki-laki, tapi seorang perempuan, karena perempuan yang haid. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa kita ngaji bab haid, katakanlah laki-laki semua ini, umpama laki-laki semua bab kita bahas bab haid, bab nifas, bab istihadah, itu kita dapat pahala kita. Pahala sunnah. Maka wajib kita belajar ilmu itu? Enggak. Bab menyampaikan kepada istri kita, baru itu kena hukum wajib. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim allama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Ahmad bin Hashim bin Alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa muslimin wa madana bi madadihi wa nuwalihi wa ashabihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa man taqada wudu'uhu haruma 'alaihi sholatu. Wa man taqada wudu'uhu, barang siapa yang rusak wudunya. Kata-kata rusak berarti itu punya wudu. Kalau enggak punya wudu, tidak ada kata-kata rusak. Begitu juga kata-kata telak, berarti dinikahin. Kalau seumpama ada orang belum nikah, tiba-tiba kamu mau saya telak, mana sah? Karena bukan istrinya. Begitu juga membab wudu, kata-kata rusak wudu berarti kita awalnya punya wudu. Kata-kata batal wudu berarti awalnya kita punya wudu. Kalau nggak punya wudu, nggak ada kata-kata batal bagi kita. Apanya yang mau dibatalkan? Wong kita mau tidak punya wudu, kan begitu. Wa man taquduhu harum 'ala sholatu, barang siapa yang rusak wudunya. Rusak wudunya. Baik dikarenakan kita kentut, atau kita tidur yang tidak duduk, atau kita bersentuhan yang bukan muhrimnya, kan batal wudhu kita. Bisa batal wudhu kita, rusak wudhu kita, haruma 'alaihi sholatu, maka haram itu sholat. Sholat wajib tidak boleh dia sholat. Sholat sunnah tidak boleh dia, tidak boleh. Baik fardu ataupun sunnah, ataupun ada orang mati, syukur mati, nggak boleh kita sholat jenazah, nggak boleh. Karena misalnya harus kudu punya wudhu, atau sujud atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tidak boleh. Atau kita mau baca khutbah, tidak boleh. Haram. Karena kita tidak punya wudhu. Dan juga begitu juga haram bagi orang yang rusak wudhunya. Artinya pertama punya wudhu lalu batal. Itu rusak kata-kata itu. Buat tawaf dan tawaf itu harus punya wudhu. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'i orang tawaf harus punya wudhu. Itu gimana Ustaz? Sedangkan di Mekah itu orangnya berduyun-duyun jutaan, bahkan ribuan Ustaz. Pasti positif wudhu batal. Itu gimana Ustaz? Ya untung-untung ada
imam lain yang memperbolehkan di saat tawaf aja ya, di saat tawaf itu wudunya tidak batal. Seperti Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i batal. Jadi seumpama kita ada yang umroh nanti, ada yang haji, di saat kita tawaf positif batal itu. Udah jangan ngambil air wudhu, nggak selesai tawaf kita nanti. Biasanya jauh-jauh lagi. Ya udah kita ngambil sekitar bab tawaf, kita ngambil hukumnya mazhab Hanafi. Taklid atau kita meniru pendapatnya Imam Hanafi seputar bab tawaf. Ya kalau semua ikut Imam Syafi'i bab tawaf, ya nggak selesai. Nggak selesai. Karena di Ka'bah itu nggak pernah orang kosong. Lebih-lebih bulan haji seperti sekarang. Nah, ini. Wa tawafu dan juga tawaf haram bagi orang yang tidak punya wudhu itu tawaf. Wahdul mushafi dan juga haram dosa membawa Al-Quran, membawa mushaf. Mushaf itu mana yang asli lembaran. Lembaran itu mushaf. Kan dulu itu Quran itu bukan model seperti ini, salah satu ini tidak. Itu masih lembaran. Seperti ini modelnya. Lembaran ini. Makanya nanti dia makan mushaf yang isinya tetap firman-Nya Allah. Haram membawa mushaf ataupun Al-Quran. Wa mas'u dan juga haram bagi orang yang tidak punya wudu menyentuh Al-Quran ataupun mushaf illa lisabihi, kecuali yang tidak haram bagi seorang anak-anak dan dirasati untuk belajar. Anak-anak itu artinya dia belum balik, nggak punya wudhu dia. Dan juga kan kalau orang belum balik itu nggak tahu caranya berwudhu. Jadi selama dia tidak balik, selama dia belum dewasa, maka boleh dia megang Al-Quran karena dikarenakan untuk belajar. Kalau yang orang yang sudah dewasa tidak boleh, harus punya wudhu. Walal junub juga haram bagi orang yang junub. Junub itu orang yang keluar mani, baik bersentuh dengan istrinya, ataupun dia menghayal, ataupun dia tertidur mimpi yang bukan jenisnya sehingga keluar mani, itu namanya junub. Baik laki-laki ataupun perempuan, di saat junub tidak boleh dia megang Quran, haram. Tidak boleh dia apalagi tawaf, tidak boleh. Tidak boleh dia sholat, haram. Karena dia tidak suci. Wadi ada punya empat sholat, tawaf, megang mushaf, membawa mushaf. Qiraatil Quran dan juga baca Al-Quran. Orang haid, orang tidak, orang junub haram baca Al-Quran. Walaupun dia apal Yasin, dia belum adus, tiba-tiba dia membaca Yasin contohnya. Begitu juga haram membaca Al-Quran. Bagi orang yang rusak wudhunya, kalau Qurannya dipegang. Kalau orang nggak punya wudhu tapi dia apal Yasin, boleh. Contoh semua saya cuma tidak punya wudhu saja, tapi apal Quran atau apal Yasin, apal Waqiah, lalu saya baca nggak pegang, nggak masalah. Ini yang permasalahannya kalau pegang. Cuma makruh hukumnya bagi orang walaupun dia apal Yasin tidak punya wudhu, makruh, tapi tidak haram, tidak dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga bagi orang yang junub, musul masjid dan jam di masjid. Jam di masjid tidak boleh. Kalau melintas Ustaz, melintas di masjid dari pintu ke kanan ke kiri, melintas asli tidak diam Ustaz, berarti boleh. Ini yang haram kan? Wa musul masjid kalau diam di masjid. Berarti kalau tidak diam, katakanlah dia berjalan melintas dari pintu kanan ke pintu kiri, cuma asli melintas. Jadi walaupun dia junub berarti boleh. Yang diharamkan, yang tidak boleh kalau dia diam. Wal haidi dan juga haram jam di masjid bagi orang yang haid. Wal nufasa dan orang nifas. Hadi adapun ini
Bah ini yang 6 ini, puasa dan juga puasa tambahannya bagi orang haid, orang nifas juga tidak boleh puasa. Qabla kita ini sebelum tuntasnya darah. Ada perempuan di bulan Ramadan. Darahnya belum tuntas, tinggal sedikit, nggak boleh dia puasa. Harus betul-betul tuntas. Baik itu darah haid ataupun darah nifas. Kecuali darah istihadah, darah penyakit. Harus puasa, harus sholat dia. Dan juga haram wa tamkir zauji wa sayyibi. Begitu juga haram darahnya haid belum selesai, belum tuntas, dia belum adus, darah nifasnya belum selesai, juga dia belum adus, dia sudah memperbolehkan suaminya nyetor. Padahal darahnya masih ada, cuma tinggal sedikit. Enggak boleh, tetap haram itu. Haram. Wasaibi dan bagi gusti berarti budak. Budaknya perempuan, tiba-tiba darahnya tinggal sedikit, diperbolehkan. Ayo, saya sudah suci. Dan saya sekarang sedikit, haram dua-duanya. Kalau gustinya tahu atau suaminya tahu bahwa dia masih ada darahnya walaupun sedikit, maka dosa dua-duanya. Bahwa istrinya atau budaknya belum adus, masih ada darahnya walaupun sedikit, kalau sudah tahu suami ataupun gustinya, maka dosa dua-duanya. Tapi kalau tidak tahu, katakanlah oleh istrinya, padahal darahnya masih ada sedikit, yang tahu istri bilang, saya sudah suci, saya tidak ada darahnya, sehingga suaminya tol. Yang dosa siapa? Ya istri. Yang dosa istri, karena suaminya yang tidak tahu. Menistintai bila bayna surati bayna suratiha baru beda qabla ghusli. Begitu juga haram istri kita belum adus, darah selesai, apalagi tidak selesai, darahnya selesai cuma belum adus, haram bersenang-senang di atas lutut, di bawah pusat. Takut apa? Takut kebablasan. Haram bersenang-senang di bawah pusat, di atas lutut, walaupun darahnya memang betul-betul tuntas, baik darah nifasnya ataupun darah haidnya memang tidak ada, cuma permasalahannya tidak adus, tetap haram. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa wal muslimin wa madina bi madadihi wa anwarihi wa syari bidaraini amin. Kemana? Uyukodu Pakola kemana? Satos bencana. Oh, Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzur rajulu kitabahu wa yatajawazu bihi anhu. Yanzuru rajulu, bakalan melihat seorang laki-laki kitabahu, yaitu melihat buku amalnya, buku catatannya suatu dunia. Yatajawazu bihi, maka melewati orang tersebut disebut dengan bukunya anhu dari hisab. Jadi ada nanti di akhir tersebut diperlihatkan bukunya cuma oleh Allah, orang itu selamat. Dilihatkan ini amal-amalnya langsung selamat. Yuqalu, dan dikatakan mithla muhasabati ta'ala, mithla muhasabati ta'ala, umpamanya dihisabnya Allah, menghisabnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang al-mu'minina, orang-orang mukmin.
Yaumul kiamati, pada hari kiamat, kama amalati Yusuf alaihi wasallam, sebagaimana memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam ma ikhwanihi, beserta saudara-saudaranya. Haitsu qala lahum, sekiranya berkata Nabi Yusuf lahum, kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yauma, la tasriba, jangan saling mencela alaikum, atas kalian semua, al yauma, pada hari ini. Maksudnya begini, Nabi Yusuf kan perlu dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke sumur. Lama-lama pendek cerita, Nabi Yusuf jadi raja di Mesir. Ditimpalah pada waktu itu peceklik yang panjang, banyak orang mati, bahkan banyak orang kelaparan pada waktu itu, yang harus semuanya minta bantuan ke raja. Sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara-saudaranya kan menyangka bahwa Nabi Yusuf udah mati. Nah, pendek cerita, Nabi Yusuf bisa jadi raja, maka saudara-saudaranya pergi, tidak menyangka bahwa itu Nabi Yusuf. Setelah ketahuan bahwa Nabi Yusuf, sering menyalahkan saudara, Yusuf ini bukan ini dari abang saya, kata adiknya. Ini dari abang, kata adiknya enggak, ini dari adik saya, semua ide-ide dulu itu. Itu apa kata Nabi Yusuf? Udah, yang dipermasalahkan, dan udah, yang lalu dia akan berlanjut, kata Nabi Yusuf. Jadi ada orang mukmin tersebut masih ada dosa-dosanya, cuma oleh Allah diloloskan. Ini buku kamu. Dalam buku tersebut macam-macam, masih ada warna kuning, warna putih, artinya mati masih bawa dosa. Bukan Allah tidak tahu Allah. Nah, cuman saking belasnya Allah, maka pada waktu itu dilewatkan oleh Allah, tidak dipermasalahkan, karena masih banyak amal-amal yang baiknya. Udah, masuk saja kamu ke surganya Allah, ke surgaku, kata Allah. Itu orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin nanti di hari kiamat, salah satunya oleh Allah dilewatkan saja, walaupun dia punya dosa, dia malu sama Allah. Nanti lolos. Sebagaimana yang tidak dipermasalahkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf oleh Nabi Yusuf. Kan saya menyalahkan, bisa ketahuan Nabi Yusuf bahwa yang ternyata Yusuf yang saya lempar hidup jadi raja. Yang abang mau menyalahkan adik, yang adik mau menyalahkan abang. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Udah, jangan dipermasalahkan. Udah, ambil aja ini, udah, jangan dipermasalahkan. Jadi orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat, ada sebagian orang mukmin dia pun masih bawa dosa, tapi oleh Allah tidak dipermasalahkan. Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jannah minhum, amin, Allahumma amin. Karena begitu juga yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, la khaufun, tidak ada kata-kata takut, 'alaikum, atas kalian semua, al yawma, hari ini, wala antum, juga la tahzanun, wala antum tahzanun, dan juga pada hari ini kamu jangan susah. Ada sebagian hamba-hamba Allah nanti dari kiamat, di mana hamba tersebut susah dikatakan dosanya, tapi saking belasnya Allah, wahai hambaku fulan bin fulan, la khaufun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Udah, pada hari ini kamu jangan susah, pada hari ini juga kamu jangan takut, udah kamu masuk surga. Ini makanya semoga kita termasuk golongan-golongan dari yang barusan. Amin, Allahumma amin ya Allah. Allahu a'lam bishawab.